Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang cukup untuk kalian, orang tua, serta keluarga kalian. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke pembahasan bab yang ketiga dengan sub materi pokok, yaitu tentang kejujuran dan keadilan. Dalam materi kali ini, kalian nantinya diharapkan dapat memahami perilaku jujur dan adil, kemudian memahami dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil, memahami cara penerapan perilaku jujur dan adil, dan kemudian kalian dapat mengimplementasikan perilaku jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak-anak, yang pertama yaitu perilaku jujur. Bagaimanakah perasaan kalian jika seseorang atau teman kalian membohongi diri kalian? Tentu dengan hal tersebut kalian akan merasakan yang namanya kekecewaan atau sakit hati. Begitupun sebaliknya, apabila kalian membohongi seseorang, sudah pasti orang lain pun akan merasakan kekecewaan ataupun sakit hati. Kejujuran merupakan pondasi awal bagi kelangsungan hidup seseorang. Jujur yang dimaksud di sini ialah berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan. Sebab benih permusuhan dan kebencian dapat muncul dari perilaku yang tidak jujur. Maka dari itu biasakanlah untuk senantiasa berperilaku jujur, baik itu dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di masyarakat. Apabila dalam kehidupan kita senantiasa menanamkan kejujuran, sudah tentu orang lain pun akan merasakan senang dekat dengan kita dan berteman dengan kita. Maka dari itu tanamkanlah kejujuran dimulai sejak dini. Pentingnya berperilaku jujur. Kejujuran harus selalu diutamakan dalam setiap pergaulan, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kerugian akibat ketidakjujuran akan dirasakan oleh diri kita sendiri dan diri orang lain. Seperti tidak dapat dipercaya lagi atau kita akan kehilangan kepercayaan. Sekaligus orang lain pun akan merasa kecewa, juga sakit hati. Sebagai contoh, perilaku jujur yang berat, yaitu ketika kita ditunjuk untuk menjadi seorang bendahara. Sebab menjadi seorang bendahara itu sangatlah berat, karena bendahara haruslah mencatat, membukukan keuangan dengan benar dan jujur. Maka dari itu, bila setiap tugas yang diberikan atau diemban kepada kita dapat kita laksanakan dengan baik, sudah pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa derajat yang tinggi, dan kelak nanti kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, perilaku adil. Adil berarti memberikan hak kepada yang berhak menerimanya dan meletakkan segala urusan pada tempatnya. Orang yang adil ialah orang yang memihak kepada kebenaran, bukan berpihak karena unsur pertemanan, persamaan suku, ataupun bangsa. Dalam agama Islam kita diajarkan untuk selalu menjunjung tinggi azas keadilan. Hal ini dapat difahami sebab Islam membawa rahmat bagi seluruh alam semesta, atau disebut dengan rahmatan lil alamin. Oleh karenanya setiap muslim diwajibkan untuk menegakkan keadilan dalam posisi apapun itu. Apalagi seorang muslim yang menjadi pejabat hukum seperti halnya polisi, TNI, jaksa, hakim, atau aparat hukum lainnya. Beliau-beliau haruslah berbuat adil seadil-adilnya tanpa memandang suku, agama, status sosial,
pangkat maupun jabatan. Islam sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam semesta akan terwujud apabila setiap umatnya sudah menegakkan keadilan. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwa kebencian terhadap suatu golongan atau seseorang individu dapat dijadikan pendorong untuk berbuat tidak adil. Ini menjadi bukti bahwa Islam sangat amat menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Rasa benci kepada seseorang atau suatu golongan merupakan celah pintu masuk syaitan untuk menjerumuskan manusia ke dalam jurang kehancuran. Berbuat adil kepada seseorang individu atau golongan yang kita benci memang amat sangat berat. Namun meskipun sulit, mari kita coba pelan-pelan, perlahan untuk tetap adil, sebab keadilan ini atau perilaku adil merupakan perintah agama yang harus kita laksanakan. Contoh perilaku adil. Misalnya seorang orang tua memiliki 3 orang anak. Masing-masing anak tersebut berada di bangku sekolah dasar, kemudian yang kedua SMA, dan yang ketiga di bangku perguruan tinggi. Orang tua yang adil akan memberikan uang saku yang berbeda-beda, sebab kebutuhan mereka pun, kebutuhan anak-anaknya pun berbeda. Justru ketidakadilan itu dapat muncul ketika seorang orang tua memberikan uang saku dengan jumlah yang sama. Seumpama seorang anak yang duduk di bangku perguruan tinggi diberikan uang saku sama dengan anaknya yang sekolah di tingkat SD. Itu merupakan satu sikap ketidakadilan. Karena apa? Karena kebutuhan seorang anak yang duduk di bangku perguruan tinggi sudah pasti lebih banyak dibanding kebutuhan seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Maka harus dibedakan antara uang saku anak yang duduk di bangku perguruan tinggi dan anak yang duduk di bangku sekolah dasar. Selanjutnya, dalil nakli tentang perilaku jujur dan adil. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Maidah ayat 8 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Surat Al-Maidah ayat 8. Lalu dijelaskan pula terkait perilaku jujur dalam hadis riwayat Imam Tirmizi yang bunyinya, "Alaikum bisidqi fa inna sidqah yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Artinya, hendaklah kalian bersikap jujur karena kejujuran itu akan membawa kalian kepada kebaikan, dan kebaikan kelak akan membawa kalian menuju ke surga. Mudah-mudahan dengan perilaku jujur dan adil kita dapat masuk ke dalam surganya Allah bersama-sama. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin dalam pembahasan ini cukup sekian. Dan untuk tugas kali ini, silakan kalian tulis masing-masing 3 contoh pengamalan sikap jujur dan adil di lingkungan rumah, kemudian di lingkungan sekolah, dan di masyarakat. Kalian kerjakan sesuai dengan petunjuk yang ada di bawah ini. Kemudian kalian kerjakan di buku tulis PAI masing-masing. Setelah tugasnya selesai, silakan kalian foto, kalian edit dengan foto kalian, kemudian kalian upload melalui link Google Form yang sudah Pak Dika berikan di grup PAI kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan kalian semua dapat mengamalkan sikap jujur dan adil dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari sekarang sampai nanti ketika masa yang akan datang. Kurang lebihnya Pak Dika mohon maaf. Apabila ada yang masih kurang jelas, silakan ditanyakan.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.